Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai di surat Az-Zalzalah, yakni firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya. Dan seterusnya ada 8 ayat. Tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya di surat Al-Fatihah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan goncangannya. Nah, ini ada digoncangkan, berarti oleh Allah Azza wa Jalla digoncangkan dengan menyuruh malaikatnya meniup trompet. Al-muradu bidzalika, yang dimaksudkan dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qawlihi ya ayyuhan nas. Tafsir dari ayat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, diterangkan oleh Allah sendiri, ditafsirkan oleh Allah sendiri. Ini yang disebut dengan tafsir ayat dengan ayat. Jadi di sini yang berfirman idza zulzilatil ardu zilzalaha itu Allah. Apa maksudnya? Allah sendiri menerangkan di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Yakni kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Tahu takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat atau goncangnya hari kiamat, syai'un azim, perkara yang besar. Nah, yauma tarawnaha, yaitu pada hari, ini tafsir daripada suatu yang besar atau hari yang besar. Pada hari itu engkau melihat tadhalu kullu murdi'atin amma ardo'at, menggugurkan semua orang atau melepaskan semua orang yang menyusui dari susuannya. Ibu-ibu yang menyusui, bayi yang disusui itu langsung ditaruh, ditinggal. Ditinggal kemana? Ditinggal lari. Lari untuk apa? Nggak tahu. Mak lari kemana? Nggak tahu. Tapi lari, mereka lari, meninggalkan anaknya, yang anaknya itu orang yang paling disayangi, itu pun ditinggal karena goncangan yang azim tadi. Watadau, dan menggugurkan kullu dzati hamlin hamlaha, semua wanita hamil menggugurkan, bukan menggugurkan, gugur dengan sendirinya kandungannya. 2 ya. Sampai
kandungan-kandungan berguguran. Kenapa? Karena ini syai'un azim, perkaranya sangat besar. Wataron nasa, dan engkau melihat manusia sukara. Engkau melihat manusia itu sukara seperti orang yang mabuk. Sukara itu mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Terus apa yang terjadi? Walakinna azaballahi syadidun. Tapi karena ini azab Allah yang sangat mengerikan atau sangat dahsyat. Itu tafsir daripada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa qawluhu zilzalaha, yakni az-zilzalul azim, yaitu kegoncangan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Alladzi lam yakun misluhu qat, yang belum pernah terjadi sama sekali. Sebelum dan sesudahnya belum pernah terjadi. Walihada yaqulullahu azza wa jal, dari itu Allah mengatakan Taranna sukara wa mahum bisukara, sampai manusia itu seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Yakni min syiddati buhudihim, karena sangatnya kegoncangan itu. Wama asabahum, dan apa yang menimpa mereka. Jadi manusia ditimpa kegoncangan badan dan jiwanya. Tajiduhum, engkau dapati mereka manusia ka'annahum sukara, seakan-akan mereka itu mabuk. Wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Balhum sihatun, bahkan mereka itu badannya sehat. Lakin bisiddatil hauli, tapi karena kerasnya goncangan kejadian, saral insanu, maka manusia itu ka'anahu sakranu, seakan-akan manusia itu mabuk. La yadri, manusia tidak tahu, kaifa yatasarrafu, apa yang harus diperbuat. Nah, harus bagaimana? Buminya bergoncang. Kalau kita lihat ada gempa ya, gempa cuma berapa detik. Oh, mungkin juga 7 skala atau lebih, kurang lebihnya. Itu pun manusia yang di dalam gedung sudah berhamburan, berlarian, tidak tahu mau kemana larinya. Wala kaifa yaf'alu, dan mereka tidak tahu bagaimana, apa yang harus diperbuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, nah ayat berikutnya, dan ketika itu bumi mengeluarkan asqalaha, isinya, kandungannya. Al-muradu bihim, yang dimaksudkan dengan ayat ini ashabul kubur, bumi mengeluarkan penghuni kuburnya. Nah, bukan mengeluarkan kayak timah, emas, tambang, bukan itu. Kalau itu sekarang sudah keluar ya. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah mengeluarkan orang-orang yang dikubur. Fa'innahu idza nufikha, bahwa ketika ditiupnya fisuri, ditiupnya sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka pingsan orang yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Para malaikat yang besar-besar itu ikut pingsan. Illa man sya'allah, kecuali ada beberapa makhluk Allah yang tidak pingsan. Nah,
Summa nufiha fihi ukhra, kemudian ditiupnya sekali lagi trompetnya itu. Faidahum qiyamun, ketika ditiupnya dengan tiupan yang kedua, maka manusia itu sudah kondisi berdiri. Yanzuruna, mereka sudah bisa melihat. Yahrujuna min kuburihim, mereka yang di dalam kubur keluar dari kuburan mereka. Li Rabbil Alamin, untuk menghadap Rabbul Alamin. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Pada hari itu manusia berdiri, bangkit berdiri untuk menghadap Rabbul Alamin. Ini pun pasti kita alami apa yang Allah terangkan kejadian ini. Artinya pelakunya itu adalah kita-kita ini. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia berkata, ma laha, ada apa ini? Al-insanu, al-insan di ayat ini al-muradu bihi al-jinsu. Yang dimaukan di sini adalah jenis, yaitu jenis manusia. Yakni annal insanal bashar, yaitu manusia ini. Yaqul ma laha, ada apa ini? Ayu syai'in laha ma hadza zilzal. Goncangan apa ini? Kenapa kok bergoncang alam ini? Nah, wali annahu yakhruju wa ka'annahu kama qala ta'ala sukara. Nah, mereka itu kondisinya ngeri dan mereka seperti orang yang mabuk. Fayaqulu malladhi hadasat laha wa ma sya'nuha. Manusia berkata, malladhi hadasa, apa yang terjadi? Wa ma sya'nuha, dan apa maunya gitu. Di syiddatil hauli, karena sangat dahsyatnya kejadian. Yauma idzin, pada hari itu, ai fi dzalikal yaum, pada hari goncang itu. Idza zulzilat, nah, tuhaddisu ahbarha, yaitu ketika bumi bergoncang, tuhaddisu, maka bumi itu ahbarha, mengabarkan. Ai tahbaru amma amma fa'alan nas alaiha. Maksudnya pada hari itu, pada hari kegoncangan itu, bumi mengabarkan apa yang dilakukan manusia di atas punggung bumi. Jadi bumi itu menjadi saksi. Nah, bumi di sini, kalau di ayat ini buminya berbicara, ya, menjelaskan yang dilakukan oleh kita-kita. Sehingga dengan ini kita tidak ada tempat yang bisa lepas atau kosong dari saksi ketika mau berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai ada seorang ulama ditanya, kalau aku ingin berbuat maksiat, bagaimana? Yang aman itu bagaimana? Mereka mengatakan, ulama mengatakan, coba cari tempat yang kiranya Allah tidak melihatnya. Nah, kalau di sini yang ada di perkataan lain, yang kiranya tidak ada yang tahu. Nah, ini bumi yang dipijaki, bumi yang ditempati berbicara. Belum nanti tangannya, kakinya, anggota badannya selain mulutnya oleh Allah disuruh berbicara. Kalau ini masih di luar.
Min khairin aw syarrin, apa yang telah dilakukan manusia di punggung bumi berupa perbuatan kebaikan atau perbuatan kejelekan. Wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah benar dari Nabi alaihi salatu wassalam, annal muadzin, bahwasanya muadzin idza adzana, apabila azan, fa innahu la yasma'u sautahu, bahwa tidak ada yang mendengar suaranya, syajarun, apakah itu berupa pohon, wala madarun, apakah itu madarun, wala hajarun, maupun itu batu, wala syai'un, dan tidak sesuatu pun lainnya. Illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, di sini diartikan madarun itu tanah. Dia apa yang ada di muka bumi di sini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pepohonan, tanah, bebatuan atau lainnya yang ada di muka bumi nanti akan menjadi saksi. Berarti dia menerangkan. Pohon-pohon oleh Allah disuruh bicara, menyampaikan apa yang pernah dilihat, apa yang pernah diketahui. Demikian juga batu-batu, demikian juga tanah. Hadis ini memperkuat daripada firman Allah, tuhaddisu ahbaraha. Fatashhadul ardu, maka bumi mempersaksikan, bima sana'a alaiha, mempersaksikan apa yang pernah diperbuat alaiha, di muka bumi, min khairin aw syarrin. Satu, perbuatan manusia itu cuma dua, yaitu baik atau jelek. Wa hadhihi syahadatu, dan persaksian ini, min ajalli bayani adlillah, merupakan bentuk paling tingginya keadilan Allah, penjelasan paling tingginya keadilan Allah azza wa jalla. Allah itu maha adil. Kalau orang itu disiksa, itu bukan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa seorang hamba, tentu ada sebab, dan telah disaksikan oleh para saksi, anggota badannya maupun yang di sekitarnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la yu'akhidun nasa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa manusia illa bima amilu, kecuali disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Wa illa fa inna Allah ta'ala bikulli syai'in muhit, padahal Allah sendiri itu sudah maha mengetahui. Misalnya saksi-saksi tadi tidak berbicara, Allah sendiri itu sudah mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah azza wa jalla. Wa yakfi an yakula li'ibadihi jalla wa'ala, dan cukup Allah mengatakan kepada hambanya, amiltum kada wa amiltum kada. Kalau Allah mau, Allah tinggal mengatakan kau telah berbuat seperti ini dan berbuat seperti ini. Nah, lakin min babi iqamatil adli, tapi ini kenapa bumi oleh Allah disuruh berbicara, menjadi saksi, ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Wa adamu ingkaril mujrim, dan supaya menutup celah pengingkarannya orang-orang durhaka, supaya orang-orang durhaka
tidak punya jalan untuk mengingkari. Li'annal mujrimina, karena orang-orang durhaka, yungkiruna an yakunu musyrikin. Orang-orang durhaka itu mereka mengingkari. Nah, ketika mereka itu dikatakan sebagai orang musyrik, mereka tidak mau dikatakan sebagai orang musyrik di hadapan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma lam takun fitnatahum illa an qalu wallahu rabbuna ma kunna musyrikin." Kita lihat artinya surat Al-An'am ayat 23. Ayat 23 ya. Nah. Kemudian mereka tidak punya jawaban atas kebohongan mereka, kecuali terpaksa mengatakan demi Allah, bersumpah lagi. Wallahi, kata mereka, demi Allah Tuhan kami bukanlah orang-orang musyrik. Nah, jadi mereka orang-orang durhaka itu bohong di hadapan Allah. Nah, untuk menutup kebohongan mereka, oleh Allah disuruh bicara saksi-saksinya. Ini di ayat 22-nya, ingatlah tatkala kami kumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang mempersekutukan kami, orang-orang musyrik ya. Manakah sekutu-sekutumu yang kamu sangkakan? Nah, li'annahum idza ra'au ahlat tauhid. Kenapa orang musyrikin berdusta, bohong? Karena mereka melihat orang ahli tauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah, qad khalasu. Mereka dibersihkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah minal adab. Ketika melihat orang ahli tauhid dibebaskan oleh Allah dari azab. Dan itu dibahas panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Kitabut Tauhid, di antara keutamaan tauhid. Nah, yaitu manusia yang mentauhidkan Allah akan dibebaskan dari azab. Ketika orang-orang musyrikin melihat orang ahli tauhid dibebaskan dari azab, wa najau minhu, dan mereka selamat dari azab, angkarus syirka, mereka mengingkari kesyirikannya, la'allahum, mereka berkeinginan, berharap yanjuna, keselamatan. Mereka ingin selamat seperti orang-orang ahli tauhid. Walakinnahum yuftamu ala afwahim, tapi oleh Allah ditutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimul aidi, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjul, dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian. Wal julud, bahkan kulit-kulit mereka. Wal alsuni kulluha tashhadu, dan lisannya semuanya menjadi saksi, mempersaksikan, memberi keterangan alal insan bima amilu, apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Wahina idin la yastati'u, ketika itu manusia tidak mampu an yabqa ala ingkarihi, sehingga manusia tidak bisa lagi mengelak
bersikukuh di atas kebohongannya. Bal yukiru, bahkan mereka mengakui. Ya, yukiru sendiri artinya menetapkan. Wa ya'tarifu, dan mengakui. Illa annahu la yanfa'un nadam, kecuali hanya saja tidak ada manfaat ketika itu penyesalan fi dzalikal waqti, ketika itu kapok menyesal ketika itu sudah tidak ada manfaatnya. Nah, bahkan taubat itu tidak ada gunanya. Ini kan di mana ini? Itu kan yaumul hisab ya. Berarti hisab di mana? Mahsyar. Sementara pintu taubat itu sudah ditutup semenjak ruh sampai di kerongkongan. Wa qauluhu yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, maka firman Allah pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, persaksiannya. Huwa jawabus syart, ini adalah jawaban syarat. Fi qaulihi, ini adalah jawaban syarat ketika Allah berfirman, ketika bumi menggoncangkan atau ketika bumi bergoncang dan bumi mengeluarkan penghuni manusia-manusia di dalam perutnya. Nah, dan manusia kemudian berkata, ada apa ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, pada hari itu bumi berbicara. Kapan itu? Ketika manusia bertanya, ada apa ini? Nah, karena bumi bergoncang itu sering kita dapati, gempa-gempa itu kan sering, tapi kan tidak ada manusia berkata, ada apa ini? Wa qalu bi anna rabbaka awhalaha. Nah, kemudian Allah berfirman, bi anna rabbaka, bahwa karena Rabbmu, Tuhanmu, auhalaha, memerintahkan bumi untuk menyampaikan persaksiannya. Ai bisababi annallaha auhalaha, disebabkan Allah memerintahkan. Yakni adzinalaha, mengizinkan, bi an tuhaddisa ahbaraha, mengizinkan bumi untuk menyampaikan beritanya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Idza amara syai'an, kalau Allah memerintahkan sesuatu, bi amrin, dengan suatu perintah, fa innahu la budda an yaqa'a, pasti terjadi. Yukhatibullahul jamada, Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dengan benda-benda mati. Jamad itu benda-benda mati. Seperti batu, gunung, tanah, kemudian pepohonan. Wa yatakallamul jamadu, maka benda-benda mati pun bisa berbicara. Kama qala Allah taala, tsumma istawa ilas samai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selesai membuat bumi, Allah istawa. Allah berada ilas sama, di atas langit. Wahia dukhanun, ketika itu langit masih berupa dukhan, awan. Faqala laha walil ardi, maka Allah berkata kepada awan dan bumi, i'tiya tau'an, datanglah kalian, tau'an au karhan, dengan penuh ketaatan atau terpaksa. Allah berkata kepada awan yang belum jadi bumi itu, dan kepada bumi yang sudah jadi bumi. Jadi yang dibuat dulu oleh Allah itu bumi dulu. Setelah Allah membuat bumi, Allah membuat langit dari awan tadi.
Baru setelah langit jadi, ada 7 tingkat, kemudian Allah menyempurnakan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan seterusnya. Qalata, maka berkatalah keduanya. Keduanya ini apa? Awan tadi dan bumi. Ataina ta'iin, kami akan datang dengan penuh ketaatan. Nah, di surat apa ini? Fussilat ayat 11. Mungkin kalau kita lihat mana Fussilat? Berapa? Oh, no. Ayat 11. Dari ini dulu ya, karena ini sudah summa ini kemudian. Di ayat 10-nya dulu. Wa ja'ala fiha rawasiya. Kemudian Allah ciptakan di bumi itu gunung-gunung. Rawasiya ini gunung-gunung. Yang kokoh, gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Di atas bumi. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Selesai Allah membuat bumi, maka Allah mengatakan di sini tsummastawa ilas samai, kemudian Allah menuju ke langit. Nah, dan waktu itu masih berupa asap ya, wahia dukhanun. Faqala laha, maka Allah berkata kepada dukhan, kepada awan, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya tau'an au karhan, datanglah kepadaku dengan penuh ketundukan, penuh kerelaan, ataupun terpaksa. Tapi keduanya kami tunduk dengan patuh. Kami datang, ataina kami datang dengan tunduk, tunduk patuh. Yang jawab ini siapa? Awan dan bumi sebagai dalil dari ayat maupun hadis tadi ya. Kalau hadis tadi ketika muadzin azan, maka tanah, kayu-kayu. Kalau ini lebih besar lagi, yaitu awan dan bumi berbicara. Kolata, berbicara keduanya. Nah, jadi berbicara itu tidak selalu harus makhluk hidup ya. Karena yang kita tahu bumi, awan itu makhluk mati. Di pelajaran apa? IPA ya. Nah,
Wa qala Allah Ta'ala lil qalami. Ini dalil berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena. Nah, ini pena termasuk makhluk mati. Qala, Allah berfirman, penanya berkata, menjawab, Rabbi wa madza aktubu? Ya Tuhanku, apa yang mau aku tulis? Nah, di sini ada ya yang dibuang. Qala, maka Allah menjawab, uktub, tulislah ma huwa kainun, apa yang akan terjadi. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Sampai kondisi kita yang hadir di malam ini duduk mempelajari hadis ini, itu sudah tertulis. Nah, kapan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Waqala, kemudian beliau bawakan ayat tentang bahwa benda-benda mati itu berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup, nakhtimu itu kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydiyahum, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, menjelaskan apa yang dilakukan oleh manusia. Surat Yasin ayat 65. Fallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla idza wajjahal kalam ila syai'in, maka Allah Subhanahu wa taala apabila mengarahkan pembicaraan kepada sesuatu, walau jamadan, walaupun yang diajak bicara itu benda mati, fa innahu yukhatibullah, maka Allah itu bisa berbicara, bincang-bincang, wa yatakallamu, dan berbicara. Nah, maka di sini bukan perkara waduh kok gak masuk akal misalnya. Ini sudah dibahas dalil-dalilnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yauma idzin tuhadditsu ahbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nah, pada hari itu berbicaralah bumi, menyampaikan beritanya apa yang dilakukan oleh manusia karena atas perintah dari Allah. Qauluhu yauma idzin, yakni yauma idzin tuzalzilul ardu zilzalaha, pada hari bumi bergoncang. Nah, yasdurun nasu ashtatan ay jama'atun mutafarriqaini. Kemudian manusia itu berkelompok-kelompok, nah, mengikuti jenisnya. Yasdurun nasu kullun yattajihu ila ma'wahum, masing-masing mengarah kepada tempatnya. Fa ahlul jannati, adapun penduduk surga, ahli surga, ja'alanallahu minhum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan ini, golongan ahli surga. Maka penduduk surga yattajihuna ilaiha, penduduk surga berjalan menuju ke surga. Wa ahlun nari wal iyadu billah, adapun penduduk neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi darinya, yusakuna ilaiha, diseret ke neraka. Nah, seperti yang Allah terangkan dalam surat Maryam, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Kita lihat ya, surat Maryam ayat berapa? 65.
65 itu ini ya. Ah. Tadi ayatnya bukan ini ya. Surat apa? 85. 85, 87. Yaumana surul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah suatu hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang terhormat. Nah, wa naskuru mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menggiring para pendurhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Nah. La yamlikuna syafa'ata, mereka tidak memiliki pertolongan illa manittahadha indar rahmani ahda. Sampai 87. Mereka tidak mempunyai hak mendapatkan syafaat untuk memberi pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Ayat 88, ayat sampai ini ya, sampai ayat 87. Nah, ayat ini surat Ar-Rahman ini surat Maryam ini menjelaskan tentang pembagian manusia, ada yang diseret ke neraka dan ada yang dimasukkan ke surga. Fayasdurun nasu jama'atun, maka manusia itu berkumpul menjadi jamaat, menjadi kumpulan-kumpulan. Zumra ini kita kumpulan. Ala asnafin, menjadi macam-macam. Nah, mutabayanatin tahtalifu ikhilafan kabiran. Manusia ketika itu menjadi berkelompok-kelompok. Nah, bergolongan-golongan. Nanti cuma jadi dua, berakhir ke surga atau neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 21, Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walil akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikan di dunia ini ya, perhatikanlah di dunia ini. Bagaimana kami mengutamakan satu dari yang lain. Jenis-jenis manusia itu ada yang hina, ada yang rendah, ada yang mulia, ada yang sangat mulia. Adapun di akhirat perbedaannya itu sangat tinggi lagi. Nah, kita lihat di tafsirnya, di terjemahnya Al-Isra ayat berapa Pak Jasili? 21. Ya. Nah, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Nah, perbedaan di akhirat nanti lebih tajam lagi daripada di dunia.
bahasa abu-abu itu nggak ada ya. Nah. Yasturuna suastatan liurau a'malahum. Nah. Liurau a'malahum. Insyaallah sampai sini dulu. Itu agak panjang pembahasannya, penjelasannya. Jadi sampai tadi manusia dikelompok-kelompokkan yang berakhir kepada dua kelompok besar, yaitu penduduk surga dan penduduk neraka. Dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT mengumpulkan kita, mengkelompokkan kita termasuk ahli surga. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.